kami datang ke sekolah-sekolah untuk mengajari anak-anak menulis cerpen, menulis puisi, dan lain sebagainya. Ada mata kuliah yang tidak saya temukan di FST, jadi saya ambil waktu saat di sana. Salah satu mata kuliahnya itu namanya Biophysics, jadi biologi fisika. Halo Sobat Gesip, welcome to Gesip Podcast. Get a seat and have a talk with me, Leonora. Kembali lagi bersama saya, Leonora, di sini. Hari ini saya sangat excited karena kita kedatangan tamu spesial, seorang mahasiswi yang super multi talent dan juga sedang studi di Prodi Fisika. So, langsung saja please welcome Kak Yona Detak. Halo, selamat sore Kak Yona. Selamat sore Kak Ica. By the way, how are you Kak? I'm good, thank you. How are you? I'm fine too. Oke Kak Yona, mungkin supaya Sobat Gesip tidak penasaran, Kak Yona bisa memperkenalkan diri secara singkat, lalu kesibukannya sekarang selain kuliah Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yona Detak, salah seorang mahasiswi di jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Kesibukan saya di luar kuliah adalah bertugas sebagai Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga sebagai seorang pemain sasando. Terima kasih. Oke, nah jadi Kak Yona ini cukup sibuk juga ya Sobat Gesip, selain sebagai mahasiswa, sebagai Duta Baca dan juga Duta Bahasa juga. Oke Kak Yona, fun fact dari Kak Yona ini yang saya tahu itu SMP pernah masuk sekolah akselerasi, kemudian SMA-nya juga sempat masuk akselerasi tapi mengundurkan diri. Itu boleh cerita nggak Kak? Kenapa bisa seperti itu? Baik, untuk yang SMP, memang dari sejak SD kelas 6 sudah berencana bahwa nanti SMP harus masuk kelas akselerasi. Dan ya memang terjadi ketika SMA juga mikirnya oke, SMP sudah masuk akselerasi nih, maka SMA juga masuk akselerasi. Tapi saat saya SMA itu saat dimana baru diimplementasikan kurikulum 2013. Nah, jadi kan di situ ada peralihan dari KTSP ke K13 yang mana sedikit membingungkan bagi saya pribadi sebagai seorang siswa gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan, kalau saya belajarnya begini terus, kemudian belajarnya harus cepat, saya kayaknya tidak akan mengerti apa-apa gitu. Jadi mungkin ya sudahlah, waktunya yang lebih lambat saja seperti yang teman-teman lain lakukan, tapi intinya saya bisa mengerti dengan baik apa yang diajarkan gitu. Oke, jadi Kak Yona ini pilih kelas reguler daripada Axel pada saat SMA-nya, tapi SMP-nya sempat Axel. Iya, kemudian SMA sudah masuk Axel setahun, kemudian ya setelah tahun kan Axel kan 2 tahun. Nah, setelah selesai tahun pertama, saya memutuskan untuk ya sudahlah ke kelas reguler saja gitu. Berarti 3 tahun dong Kak? Iya, 3 tahun. Terus lebih lanjut nih, Kak Yona pernah aktif di English debat. Nah, bisa cerita dong Kak, kenapa bisa cemplung ke dunia debat? Cerita saya masuk English Club sebenarnya agak lucu. Karena waktu itu SMA pertama masuk, hari pertama, kemudian ada kakak kelas yang bilang, kami mau lomba tapi kurang orang gitu. Masuk dong ke English Club, nanti argumennya kita yang tulis, kamu baca saja gitu. Jadi ya sudah, akhirnya coba ajak teman-teman sekelas yang lain yang baru masuk, yang kelas 10, coba masuk English Club. Jadi masuk dan lanjut sampai lulus aktif di English Club. Jadi karena itu tadi langsung aktif di English debat. Iya. Oke nih Kak, lebih lanjut pada tahun 2015 sempat ke Universitas Indonesia. Kira-kira ke UI itu untuk apa Kak? Untuk lomba debat. Kembali lagi ke lomba debat bahasa Inggris. Iya, lomba debat bahasa Inggris. Kemudian Kak pernah dengar cerita juga nih, kalau misalnya dia di sana sempat bercita-cita untuk jadi rektor UI. Untuk cita-cita jadi rektor sebenarnya itu cita-cita dari kecil. Jadi entah kurang kreatif atau apa, tapi biasanya anak-anak kan cita-citanya ganti-ganti ya. Hari ini mau jadi dokter, besok mau jadi pilot, besok jadi tentara, astronot. Nah, sementara kalau saya entah kenapa dari kecil mau jadi apa, jadi rektor, dan tidak pernah saya ganti cita-citanya. Kenapa? Gitu.
Kenapa? Begitu dengan cita-cita untuk jadi rektor. Apalagi sekarang cita-citanya direktur Universitas Indonesia. Kalau yang UI sebenarnya cuma tulis saja dari kecil UI gitu. Okay. Tapi masih sampai sekarang kan? Amin lah. Amin. Oke. Kemudian Kayon, selain sibuk di kampus, Kayona juga ini sibuk dengan organisasi luar. Seperti komunitas mitra dan juga komunitas Uma Kreatif Inspirasi Mesra ya. Mesra ya. Bisa cerita dong Kak, aktivitas Kakak dalam komunitas tersebut dan juga hal-hal apa yang dilakukan? Baik, untuk komunitas mitra itu singkatan dari Mahasiswa Indonesia Timur Relasi Asing. Mitra punya 3 pilar. Yang pertama edukasi, lingkungan, dan hubungan internasional. Jadi kalau di bagian edukasi kami biasanya mengajar anak-anak di pesisir pantai Oesapa. Kalau di bagian lingkungan biasanya kami adakan kegiatan-kegiatan ya pungut sampah di pantai dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain di Kota Kupang yang memang fokusnya di lingkungan. Kemudian hubungan internasional, kami sering mengadakan semacam seminar atau sosialisasi beasiswa. Juga tiap tahunnya kami kerjasama dengan Suzhou University dari Taiwan karena setiap tahun mereka kirim mahasiswanya untuk datang berbakti di Kupang. Jadi kami kayak fasilitatornya begitu. Cuma karena pandemi jadi ya kegiatan ini terhambat karena kami tidak ingin membahayakan anak-anak yang kami mengajar kan. Jadi kegiatan baik kegiatan di pendidikan maupun lingkungan maupun hubungan internasional kita dibatasi untuk sementara waktu ini gitu. Jadi tidak ada alternatif lain maksudnya Kak selama pandemi ini? Apakah tidak ada kegiatan secara online atau? Kami pasca Seroja kemarin kami sempat membagi-bagikan bantuan bagi warga di sekitar pantai yang kami yang terdampak itu. Untuk bilang tidak ada alternatif sebenarnya mungkin karena kondisinya anak-anak yang kami ajar juga bukan anak-anak yang bisa punya handphone gitu. Karena ya mereka tinggal di lingkungan waktunya bagaimana ya, tidak semua mampu gitu. Jadi akhirnya fasilitasnya mungkin mereka tidak punya. Jadi akhirnya ya sudah jalan keluarnya adalah untuk sementara ditahan dulu, dibatasi kalau untuk mitra. Kemudian yang satunya kalau untuk Uma Kreatif Inspirasi Mesra ini komunitas yang bergerak di bidang menulis dan di bidang sastra. Jadi literasi. Jadi saya bergabung di UKIM dari tahun 2016. Kami sudah fokus sudah cukup lama. Kami dari SMA lah Kak? Ya, dari SMA kelas 11. Ya, kalau UKIM itu fokusnya kami mengajar di sekolah-sekolah, mengajar kelas menulis. Jadi biasa sekolah kan ada eskul dan ini itu. Kami datang ke sekolah-sekolah untuk mengajari anak-anak menulis cerpen, menulis puisi dan lain sebagainya. Ada juga puisi-puisi anak-anak yang kami aransemen jadi musikalisasi puisi gitu. Jadi dunia literasi lah Kak dibahas dalam organisasi. Kemudian tadi sempat mengajar ke sekolah, berarti secara tidak langsung Kak Yona dan teman-teman menjadi relawan atau bagaimana itu Kak? Ada yang relawan. Ada yang karena kerjasama dengan kantor bahasa contohnya maka ada bayaran. Jadi ada yang relawan tapi ada yang memang dibayar begitu. Sekarang nih kita berbicara di dunia kampus. Nah dari cerita Kayona tadi SMP akselerasi, kemudian SMA sempat akselerasi, lalu aktif di English Debat juga. Nah sebegitu banyaknya prestasi Kayona, kemudian Kayona memilih Undana untuk berkuliah. Apakah maksudnya tidak bercita-cita untuk merantau ke Jawa misalnya atau kemana begitu Kak? Sebenarnya ingin. Jadi kita kan jalur masuk kuliah kan ada SNMPTN, ada SBM dan ada Mandiri. Nah SNMPTN itu
pilihannya kan ada 3 ya. Ya, jadi yang 2 awal, yang pilihan 1 dan pilihan 2, saya ingat saya taruh ITB, pilihan 3 Undana. Jadi Undana jadi pilihan ketiga. Karena harus taruh kan, harus ditaruh kan dalam, karena kita di NTT jadi harus taruh Undana. Nah itu tidak lolos. Kemudian SBM juga masih tidak pingin Undana. Jadi SBM pilihannya 3 juga. 1, 2 saya taruh UGM, ketiga Undana. Ya karena harus taruh. Jadinya karena harus taruh, ternyata lolosnya di pilihan 3. Jadi ya sudahlah. Jalan Tuhan ke Undana. Lalu ini Kak, jurusan fisika. Pasti ada cerita menarik dong, kenapa memilih fisika? Kalau bukan karena berangkat dari keminatan Kakak nih, atau ada cerita lain begitu? Fisika memang pelajaran yang saya suka sejak SMP gitu. Jadi kalau SMP saya punya guru yang sangat disiplin. Karena disiplinnya itu makanya saya mengerti fisika. Baru sampai tahap mengerti. Kemudian SMA dapat guru fisika yang asik sehingga senang fisika gitu. Akhirnya ya sudah kuliah ambil fisika. Kenapa? Kan ada 2 fisika nih Kak. Fisika FKIP dan juga fisika di FST. Kenapa memilih fisika FST? Karena mungkin karena lebih tertarik jadi saintis. Iya, keren. Bisa jadi peneliti. Amin. Amin ya Kak. Amin. Kemudian nih Kak Yon, di dalam kampus Kak Yona tidak hanya sibuk dengan dunia perkuliahan, tapi juga aktif dengan berbagai kegiatan di luar, semisalnya duta bahasa dan juga duta baca. Nah, yang tadi Kak Yona perkenalkan di awal. Terus di tahun 2018, Kak Yona terpilih dua-duanya duta ini, duta baca dan juga duta bahasa. Nah, ceritanya itu bagaimana sih Kak? Kemudian tugas Kakak sebagai duta itu apa saja? Baik. Sebenarnya untuk duta baca dan duta bahasa itu tidak pernah masuk di dalam list saya gitu. Tidak pernah masuk di dalam hal-hal yang ingin saya capai gitu. Iya, tidak masuk. Kalau pertama kan saya gabungnya di duta bahasa, ikut lombanya duta bahasa, itu saya ingat waktu masih semester 2. Kenapa bisa ikut duta bahasa? Sebenarnya karena saya dari dulu memang orang yang suka ikut lomba begitu, suka ikut ini, ikut itu gitu. Ketika masuk kuliah semester 1, saya ingat sekali kita sangat sibuk. Laporan, perkuliahan sibuk, praktikum banyak sekali, jadi tidak kepikiran untuk ikut lomba begitu. Akhirnya masuk semester 2 saya pikir, aduh kok saya belum ikut lomba apa-apa ya. Itu tahun 2018. Iya, 2018 semester 2, masih semester 2 kan. Kayak aduh saya kayaknya belum pernah ikut lomba apa-apa ya selama kuliah. Kemudian ada tuh poster duta bahasa, coba ikut gitu. Dapat juara 2. Kemudian duta bacanya kan? Kalau duta baca itu karena itu berangkat kembali dari duta bahasa sebenarnya. Kenapa ikut duta baca? Karena waktu duta baca saya juara 2. Jadi saya pikir, masa saya juara 2? Masa saya juara 2? Ya sudah, ikut duta baca juara 1, puji Tuhan. Keren. Jadi bisa menjadi contoh buat sobat gesit supaya jangan puas dengan apa yang sudah kita dapat, apalagi hal positif. Oke nih Kak Yon. Kemudian Kak Yon ini selain pintar, cantik, jago juga main sasando. Nah, sasando nih Kak. Sejak kapan hobinya bermain sasando? Dan biasanya kan diundang ke acara-acara nih, itu bagaimana ceritanya Kak? Kalau untuk sasando, saya belajarnya dari tahun 2015. Masih sekolah, masih SMA kelas 10. Kenapa bisa belajar sasando? Waktu itu di sekolah ada lomba. Lombanya itu peserta dikasih waktu 5 menit. 2 menitnya untuk speech, 3 menitnya untuk unjuk bakat. Nah, waktu itu di kepala saya adalah saya mau membawa pidato tentang budaya. Berarti unjuk bakatnya ya entah menyanyi lagu daerah atau apa. Tapi saya pikir-pikir, aduh kalau cuma datang pakai baju adat menyanyi kayaknya agak flat gitu. Jadi ya sudah, les sasando gitu. Jadi les sasando waktu itu 1 bulan.
1 bulan sampai intinya bisa main lagu Bolelebo. Oke. Di acara di lomba itu intinya bisa main lagu Bolelebo. Berarti Kayona nih main sasandonya bukan dari kecil nih Kak? Bukan. Mulai dari kelas 10 itu tadi? Iya. Sampai mahir sekarang? Maksudnya sekarang mahir sekali kan bermain sasando? Amin. Asli keren banget nih Kak. Berarti ceritanya tadi speech, kemudian unjuk bakat. Nah Kayona mau memainkan alat musik. Iya. Kebetulan sasando juga merupakan alat musik khas NTT. Iya. Keren Kak. Nah selanjutnya Kak, kita cerita tentang acara-acara tadi. Apakah Kayona diundang atau bagaimana nih Kak? Untuk sasando, saya bergabung dengan grup Edon Sasando. Jadi ada acara-acara yang memang diundangnya secara grup. Jadi diundangnya lewat Edon Sasando dan saya turut serta di dalam. Tapi ada juga memang acara yang mungkin cuma butuh 1 pemain sasando dan ya diundang gitu. Kayona diundang. Iya. Setahun lalu Kayona baru balik dari Amerika. Dan itu karena Kayona mengikuti studi exchange atau pertukaran pelajar. Bisa cerita dong Kak, kenapa dan bagaimana proses apply-nya, kemudian kehidupan di Amerika itu bagaimana? Baik, ya jadi saya tahun kemarin berkuliahnya bukan di Undana tapi di University of Arkansas dari beasiswa Global Undergraduate Exchange Program. Nah, kenapa bisa ikut Global U-Grad? Itu awalnya karena saat saya SMA, saya coba namanya beasiswa YES. Salah satu beasiswa yang cukup terkenal juga, itu beasiswa pertukaran untuk mahasiswa SMA ke Amerika. Sudah lolos beberapa tahap, tapi kemudian tidak lolos di tahap kesekian gitu. Akhirnya saya pikir, oke, kalau SMA tidak lolos, kuliah harus lolos. Jadi dari kuliah, ada U-Grad. Saya tahu U-Grad itu dari semester 1, tapi saya belum bisa daftar karena umurnya belum cukup. Jadi karena tahu dari semester 1, makanya siap semua persyaratan, berkas-berkas. Jadi semester 3 bisa lamar U-Grad. Untuk prosesnya, pertama kita lamarnya dari websitenya Aminef. Kemudian selain kumpul berkas-berkas, kami juga diminta menulis esai, juga diminta surat rekomendasi. Itu berapa tahap Kak? Sampai tahap final gitu maksudnya? Ada 3 tahap. Itu tadi masih tahap pertama. Administrasi. Iya, administrasinya termasuk esai dan surat rekomendasi itu. Kemudian tahap keduanya wawancara. Tahap ketiganya tes TOEFL lagi. Jadi waktu pertama apply di berkasnya tes TOEFL, sertifikat TOEFL, tapi ketika lolos tes TOEFL lagi. Tes TOEFL-nya itu kemana Kak? Wawancara dan tes TOEFL-nya itu di Jakarta. Karena yang standar Amerika itu kan harus TOEFL IBT. Sementara di Kupang belum ada lembaga yang secara resmi mengadakan tes TOEFL IBT. Jadi kami harus berangkat. Jadi Kayona harus ke Jakarta untuk ambil TOEFL. Iya. Nah, puji Tuhan kan Kayona lolos dari beberapa ini yang apply itu Kak. Dan yang lolos itu kalau saya tidak salah ada 5 orang. Iya. Nah, bisa cerita dong Kak, kenapa hanya 5 orang dan apakah dia punya persyaratannya itu cukup ketat atau bagaimana? Kenapa hanya 5 orang itu mungkin tergantung dari fundingnya antara Indonesia dan Amerika. Kemudian untuk seleksi berkasnya saya bilang memang cukup ketat karena memang ada banyak berkas yang harus kami kumpul, dan kalau misalnya surat-suratnya dalam Indonesia ya harus kami translate lewat penerjemah tersumpah. Jadi contoh untuk berkas sendiri memang memakan waktu yang cukup banyak. Iya. Oke. Terus Kayona berangkat ke Amerika dan berkuliah di Arkansas University. Nah, kenapa memilih Arkansas University? Untuk penempatan kami kuliah di mana itu tidak ditentukan oleh kami. Ditentukannya dari pihak pemberi beasiswa. Lalu kehidupan di Amerika itu seperti apa sih? Tentunya berbeda jauh sekali dengan Kupang. Ya, berbeda karena saya maksudnya di kuliahnya juga di Kupang, jadi belum pernah jauh dari rumah untuk jangka waktu yang lama. Sekalinya jauh, bukan beda pulau, beda benua. Jadi cukup menantang.
kehidupannya kalau di sana saya tinggalnya di dorm, di asrama. Untuk kehidupan akademik, kehidupan kampus sedikit berbeda. Kalau di sini kita satu mata kuliah itu sekali seminggu. Kalau di sana bisa 2 kali atau 3 kali. Dalam seminggu. Iya, dalam seminggu. Jadi waktu semester yang saya di sana itu saya hanya ambil 12 SKS. Kalau di sini kan 12 SKS sedikit sekali ya. Di sana ya sudah lumayan terasa beratnya gitu. Jadi cukup ambil 12 SKS. Cukup menyenangkan sih, karena kita dapat pengalaman bagaimana belajar fisika dengan bahasa lain, bagaimana culture belajar mereka juga berbeda. Nah, biasanya kan Kak, kalau misalnya orang keluar negeri itu mengalami culture shock. Nah, apakah Kayuna mengalami culture shock atau bagaimana? Untuk culture shock, sebelum kami berangkat, Aminef menyelenggarakan PDO. PDO itu Pre-Departure Orientation. Jadi di sana saat itu alumni beasiswa Amerika mempresentasikan ke kita gitu, maksudnya mempersiapkan kita untuk pergi ke sana. Contohnya ya itu bagaimana menghadapi culture shock, kayak di sana yang berbeda dari di sini itu apa gitu. Jadi sudah ada bekal dari video itu supaya kita tidak langsung shock gitu. Sehingga bisa beradaptasi. Iya, bisa beradaptasi. Tapi mungkin yang shock pertama itu mereka kalau jalan ada pintu pasti ditahan. Kenapa tuh? Kayak ditahan untuk orang belakangnya, dan itu sopan sekali menurut saya. Maksudnya kalau jalan kalau ada orang di belakang ya, kalau di sini kan rata-rata jalan buka pintu selesai gitu. Kalau di sana pasti ditahan. Kemudian mereka suka sekali menanyakan hi, how are you? Walaupun mungkin contoh saya sudah ketemu Kak Ica hari ini. Sekarang ini setengah jam, kemudian saya pergi setengah jam lagi saya ketemu Kak Ica lagi, pasti saya tetap tanya hi, how are you? Keren. Itu kepeduliannya sangat tinggi sekali. Iya. Lalu Kayuna kuliah di sana itu ambil fisika juga? Iya. Apakah mata kuliah fisika di FST sama dengan mata kuliah fisika di Arkansas University nih Kak? Ada mata kuliah yang tidak saya temukan di FST, jadi saya ambil waktu saat di sana. Salah satu mata kuliahnya itu namanya biophysics, jadi biologi fisika. Kenapa ambil mata kuliah itu sebenarnya hanya karena di deskripsi kelasnya ada bilang lab. Karena saya ingin masuk lab kan. Jadi ambillah mata kuliah itu dan cukup shock. Cukup shock. Kenapa saya bilang cukup shock? Karena itu kelas yang kecil, hanya ada 6 orang di dalam, dan yang tidak saya ketahui saat mendaftar kelas itu adalah kelas itu adalah gabungan dari S1 dan S2. Jadi yang S1 bisa ambil kelas itu, yang S2 bisa ambil kelas itu. Ketika hari pertama, profesor saya bilang, saya sangat senang di kelas ini. Ya ada S1, ada yang S2, jadi kayak bisa saling berkontribusi gitu. Yang S2 angkat tangan dong, semua angkat tangan. Terus saya yang berarti Kayuna sendiri yang S1 nih? Iya, tapi ya sebenarnya bisa cancel kelas itu, tapi saya pikir saya pengen sekali masuk lab, jadi ya sudahlah. Dan puji Tuhan bisa dilewati dengan baik ya? Puji Tuhan. Keren. Nah kayak sekitar berapa bulan Kayuna di sana kan maraknya pandemi. Itu ceritanya bagaimana sih Kak? Pasti Kakak cukup drop juga, karena kan itu mimpi Kakak. Maksudnya selama beberapa hitung tahun lah Kakak mempersiapkan diri untuk bisa pertukaran pelajar, dan ketika diberi kesempatan beberapa bulan kuliah, kemudian datanglah pandemi. Itu bagaimana ceritanya Kak? Ya itu cukup shock. Saya ingat sekali waktu itu tanggal 12 Maret, hari Kamis, saya ada di kelas sejarah. Jadi saya jurusannya fisika, tapi bisa ambil kelas sejarah juga. Sejarah tentang apa? Sejarah Amerika. Jadi ya tiba-tiba saja ada email, karena kami masing-masing mahasiswa punya email kampus. Tiba-tiba ada email isinya panjang sekali. Intinya adalah kan semua kegiatan pembelajaran selesai hari itu.
harus segera pulang dan kelas akan online sampai akhir semester. Yang saya ingat adalah langsung semua teman saya langsung angkat ransel dan jalan. Langsung pulang, saya balik ke asrama karena di asrama saya satu kamar dengan satu orang lagi. Jadi ada teman dari Amerika dan dia juga sudah packing barangnya. Mau balik ke rumah? Iya, dia balik ke rumah. Jadi cukup down saat itu. Drop, ya. Berarti sekitar 3 bulan terakhir Kayona di sana, Kayona balik kan Mei. Sementara pandeminya April ya. Kayak Kayona balik April. Ya. Berarti sekitar sebulan gitu Kayona tetap mengikuti kuliah online di sana. Ya. Nah, bagaimana sistem kuliah online di sana selama corona? Sistem kuliah online di sana kami ada pakai aplikasi namanya Blackboard. Jadi kalau kalau di Undana kita punya e-learning. Nah, e-learning versinya sana itu namanya Blackboard dan fiturnya lengkap. Salah satunya ya bisa meeting face to face lewat layar maksudnya. Dan ya kuliahnya dijelaskan dosen jelaskannya lewat situ. Iya. Lalu nih Kayon sempat menuangkan isi hatinya lewat blogspot. Bagaimana kecewanya Kayon karena gara-gara pandemi. Dan sebenarnya planningnya itu Kayona dan teman-teman itu berkesempatan untuk mengelilingi ikon-ikon di Amerika. Ya. Itu ceritanya bagaimana sih Kak? Iya, jadi salah satu privilege dari beasiswa Global U-Grad adalah setiap yang dapat itu pasti akan dikumpulkan di Washington DC. Jadi ikut seminar, juga menampilkan budaya masing-masing. Jadi ya saya bahasa Sando waktu itu. Tapi ya tidak jadi, di cancel. Bukan ya di cancel dan acaranya dipindahkan secara online. Jadi ya tidak bisa tidak berkesempatan begitu. Ya untungnya kalau yang itu untuk yang tujuan traveling untuk itu tiketnya tidak pakai uang saya, tapi dari mereka yang memberi beasiswa gitu. Jadi hitungannya ya secara uang saya tidak rugi gitu. Tapi karena di sana itu ada spring break namanya, itu liburan untuk musim semi. Nah, itu liburnya 1 minggu dan saya dan beberapa teman itu sudah pesan tiket, sudah matang lah 90%, sudah ya pesan penginapan, mobil yang mau disewa di sana sudah pesan, tapi ya tidak bisa. Dan itu cukup terpukul ya. Sementara jauh-jauh dari Indonesia, Kupang lagi tembus ke benua lain dan ya begitu lah. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin diberi kesempatan untuk S2 di sana. Oke nih Kayon, teman-teman di Amerika itu seperti apa sih Kak? Saya lihat postingan Kayona di Amerika tuh ya teman-temannya cukup friendly lah kalau dilihat dari postingan. Iya, yang saya bersyukur adalah mereka sangat peduli gitu. Waktu awal di kepala saya adalah, aduh ini negara yang kayaknya individual, orang-orang kayaknya tidak peduli dengan Anda gitu. Tapi ternyata teman-temannya sangat baik dan yang asik dari Amerika adalah ya hampir semua orang dari seluruh dunia datang ke negara itu. Jadi kita tidak hanya dapat teman dari Amerika saja, tapi dari negara-negara lain juga. Jadi saya dapat teman dari Azerbaijan, dari Korea, dari Ethiopia, dari banyak. Jadi itu kesempatan untuk saling bercerita tentang budaya, kemudian negara masing-masing. Keren ya. Lalu nih Kayon, dari begitu banyak prestasi yang Kayona dapat, tentu peran orang tua sangat penting. Nah, value yang Kayona ingat sampai saat ini yang diberikan oleh Bapak dan Mama dari Kayona itu apa sih? Sampai Kayona itu begitu banyak prestasi yang Kayona dapat. Kalau dari orang tua mungkin yang paling saya ingat adalah harus membaca. Jadi sewaktu saya masih TK, saya TK-nya itu waktu itu di TK Kristen Tunas Bangsa yang tahun 2004-2005 itu masih di
belakang dealer NSS Merdeka. Oke. Pokoknya di situ. Jadi itu cukup dekat dengan perpustakaan daerah. Ya, Dan saya ingat adalah setiap pulang TK. karena kan TK cuma 1 jam 2 jam. Oke. Jadi setiap pulang TK pasti akan ke perpus. Kayaknya TK umur berapa? Saya TK-nya 2 tahun, umur 4 dan umur 5. TK kecil, TK besar ya. Berarti sejak umur 4 tahun sudah dibudayakan untuk Ya, ke membaca. perpus. Oke. Ya, jadi akhirnya kebiasaan. Umur 4 tahun itu sudah bisa membaca Kak? Atau Belum sih, cuma ya mama cuma kasih ya Yes. pergi saja, nanti mama yang bacakan untuk saya. Saya Keren. pilih membaca gitu. berarti bapak dan mamanya Kayona itu sudah sangat Ya, peduli dengan budaya membaca Ya. sejak Kayona kecil. Oke Kayon, jadi di Gesit Podcast ini kita ada game. Nah di sini ada 2 game ya kan. Yang pertama Ever or Never, kemudian Truth or Dare. Sebelumnya saya mau tanyakan, apakah Kayona bersedia untuk bermain game bersama saya di Gesit Podcast? bersedia. Oke, kita mulai dari yang pertama ya Kak, Never or Ever. Oke. Oke, jadi saya beri ini kepada Kayona, nanti saya akan untuk rule dari game Ever or Never ini Kak. Yang pertama saya akan membacakan pernyataannya. Kalau misalnya memang pernah, Kayona mengangkat kapan pernah. Kemudian kalau tidak pernah, tinggal dibalikan saja. Oke. Yang pertama nih, berbohong kepada dosen untuk mengikuti kegiatan lain tapi ternyata karena malas ikut kuliah. Oke, tidak pernah. Wow, keren. Oke, kemudian yang kedua nih Kak, hadir karena terpaksa saat diundang untuk bermain sasando dalam sebuah acara. Itu kenapa? Pasti ada ceritanya Kak. Ya, paling tidak mood biasanya gitu Iya, kan. betul. Karena kecapean mungkin saat kuliah Mhm. atau karena Jadi tidak kurang sepenuh hati. Oke. Oke, Kayan. Game Ever dan Evernya sudah. Sekarang game yang kedua nih Kak, Truth or Dare. Saya akan membacakan pernyataannya. Kalau memang itu pilihan Kayona, berarti Kayona tetap pilih tersebut. Tapi kalau memang Kayona tidak mau menjawabnya kalau tidak mengakui kebenaran itu, berarti Kayona memilih Dare. Oke. Nah, yang pertama nih Kak, Kayona lebih memilih untuk tidur di dalam kelas daripada bolos saat tidak mood untuk ikut kuliah. Truth. Oke. Oke Kak. Kemudian truth yang kedua nih Kak. Sekarang Kayona sedang berpacaran dengan atau sedang menyukai seorang bernama titik-titik. Tidak suka sama. Gimana dong? Jadi maksudnya gimana ya Kayan? Berarti sekarang sedang tidak berpacaran juga. Dan juga sedang tidak Oke. Truth kan? Oke, siap. Jadi tidak ada dare. Tidak ada Dare. Oke, siap. Oke nih Kayan. Last but not least, yang terakhir nih, bagaimana kesan dan pesan dari Kayona selama mengikuti kuliah online? Ada untungnya, ada Oke. ruginya. Untungnya adalah segi waktu kita hemat. Kuliahnya jam 8, bangunnya 7.50. Kemudian ruginya Kak? Ruginya adalah tidak semua materi itu Bisa dapat dimengerti dengan dengan baik gitu. Jadi dibandingkan ketika bertemu dalam kelas. iya, gitu. Jadi mungkin butuh ekstra waktu untuk ya tadi ada untung waktu tapi rugi Ada waktu rugi juga waktu di juga. bagian belajar lagi gitu. Oke. Nah, kemudian yang paling terakhir nih Kak. Kayona kan begitu banyak prestasi yang Kayona dapat tadi. Apalagi sempat mewakili NTT lah Kak untuk studi exchange ke Amerika. Di usia yang sangat muda ini, apa pesan dan kesan dari Kayona untuk teman-teman Sobat Gesit nih? Baik, pesan dan kesan saya untuk teman-teman, kita semua masih muda rata-rata. Iya. Jadi jangan takut untuk mencoba banyak hal gitu. Jadi saya mungkin kuliahnya di fisika yang agak kaku, tapi saya juga mencoba hal-hal lain di luar itu. Ikut lomba ini, ikut lomba itu, ikut kegiatan itu. Jadi tidak ada ruginya kita pakai waktu kita yang masih muda ini untuk mencoba hal-hal di luar lingkungan kita.
berani keluar dari zona nyaman ya. Karena dari situlah kita bisa bertumbuh. Oke, keren sekali pesan dan kesannya, mengajarkan Sobat Gesit supaya berani keluar dari zona nyaman dan selalu melakukan hal-hal baik yang mungkin berguna bagi orang lain. Nah, by the way, Kak Yona ini kan salah satu mahasiswi di fisika. Boleh dong gabung dengan kita sebagai host di Gesit Podcast? Boleh sekali dong. Oke. Jadi di pertemuan selanjutnya Kak Yona bisa jadi hostnya dong? Bisa. Okay. Thank you Kak Yon. By the way, thank you for coming and terima kasih juga untuk banyak hal menarik yang sudah Kak Yona bagikan bersama kami di sini. Thank you for having me. It's been my pleasure. Okay. Nah, Sobat Gesit, banyak sekali cerita menarik yang sudah kita dengar dari Kak Yona. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, you can if you think you can. Sebagaimana Kak Yona bisa meraih apapun hal yang dia impikan dari kecil. Saya yakin Sobat Gesit pun demikian. Pada intinya, kita tidak boleh menyerah dan tetap fokus untuk apapun yang kita inginkan. Karena Tuhan akan merestui segala hal baik yang telah kita rencanakan. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. See you next time.